Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sukses CPNS 2021. Sahabat Pandrita dimanapun berada, agak kareba. Bagaimana kabar sahabat Pandrita sekalian? Kami mendoakan dari Kota Boni, semoga sahabat Pandrita dalam kondisi sehat walafiat dan siap menaklukkan CPNS 2021 kali ini. Pembelajaran hari ini membahas soal-soal tes Q CPNS 2021 dan bagaimana menemukan jawaban terbaik dengan mudah. Untuk itu, sahabat Pandrita dapat menyiapkan alat tulisnya, dapat menyiapkan kopi, teh, dan hal-hal yang membuat sahabat Pandrita merasa nyaman. Siap? Untuk memulai pembelajaran kali ini, kami mengajak sahabat Pandrita untuk memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan sahabat Anut. Untuk itu, kita mulai dengan berdoa. Amin. Nah, perbandingan kuantitatif part 1. Jadi, tema pembelajaran kita kali ini adalah perbandingan kuantitatif berbentuk perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai ada 3 kata kunci untuk menaklukkannya, sahabat. Yang pertama, banyak berlatih. Dengan banyak berlatih, sahabat mampu menaklukkan tes berbentuk perbandingan kuantitatif. Karena ada filosofi yang menarik, ada nasihat yang menarik, bahwa orang pintar akan mampu dikalahkan oleh orang yang bekerja keras. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi ada 2. Yang pertama, identifikasi keterangan yang ada. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang terdapat pada keterangan tersebut. Apabila nilai yang tersedia tersebut merupakan berbentuk pola besar menuju besar atau kecil menuju kecil, maka inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi besar menuju besar, kecil menuju kecil. Nah, apabila dalam langkah pertama kita belum mampu menemukan jawaban terbaiknya, maka kita bisa melanjutkan dengan kunci yang ketiga, yaitu menggunakan trik. Apa triknya? Cari hubungan antara besar ke besar atau kecil ke kecil menuju kecil dengan operasi atau hubungan kali atau bagi. Untuk mempermudah, kita lihat soal berikut ini. Soal nomor 1. Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 225 km. Maka untuk menempuh jarak 180 km diperlukan sebanyak A. 12 liter, B. 17 liter, C. 22 liter, dan D. 27 liter. Nah, apabila mendapatkan soal seperti ini, sahabat, maka langkah pertama kita identifikasi. Identifikasi nilai-nilai yang ada dalam soal tersebut. Yang pertama kita dapat nilai 15 liter, yang kedua 225 km, dan yang ketiga 180 km. Artinya ada 2 keterangan, keterangan liter dan keterangan jarak yaitu kilometer. Kita tulis pertama 15 liter mampu menempuh jarak 225 dan berapa liter untuk mampu menempuh jarak 180 km. Nah, langkah pertama identifikasi atribut kilometer. Karena pada atribut kilometer ini terdapat 2 nilai yang diketahui, yaitu 225 dan 180. Bandingkan 2 nilai tersebut, yang mana nilai terbesar? Sahabat pasti sudah mampu menebaknya. 225 lebih besar dibanding 180. Dengan kata lain, kita tuliskan 225 sebagai besar dan 180 sebagai bilangan kecil. Nah, yang kedua, sahabat bisa menggunakan logika. 15 liter mampu ditempuh sejauh 225 km. Sekarang berapa liter untuk mampu menempuh jarak 180 km? Sahabat pasti bisa memprediksi bahwa jawabannya
harus lebih kecil dari 15 liter. Artinya jawabannya K, sedangkan 15 liter kita simbolkan dengan B. Dalam artian jawaban nanti kurang dari 15 liter. Jadi jawabannya adalah kurang dari 15 liter. Dari langkah pertama ini kita bisa kemudian mengeliminasi option yang kira-kira tidak memenuhi. Dari option A sampai option D, maka ada 3 option yang akan kita eliminasi, yaitu option B, C, dan D. Karena jawaban option B, C, D di atas dari 15 liter. Sehingga jawaban terbaik atau best choice-nya adalah option A, 12 liter. Nah, bagaimana langkah ketiga menggunakan trik? Kalau kita dengan langkah kedua saja identifikasi sudah mampu menemukan jawabannya, maka kita tidak perlu menggunakan langkah ketiga. Langsung klik jawaban A sebagai jawaban terbaik. Kita lihat soal nomor 2. Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari, ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah dan berapakah yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? A. 15 buah, B. 35 buah, C. 56 buah, dan D. 62 buah. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi yang pertama kita lakukan adalah keterangan. Ada keterangan yang pertama 5 hari, keterangan kedua 20 buah, dan keterangan yang ketiga 2 minggu. Nah, perhatikan sahabat, 2 minggu kita konversi atau ubah menjadi hari. 1 minggu adalah 7 hari, sehingga 2 minggu adalah 14 hari. Sehingga kita mendapatkan nilai 14 hari. Jadi ada 2 keterangan pada dasarnya dalam soal ini, yaitu hari dan buah. Kita tuliskan 5 hari mampu mengerjakan sebanyak 20 buah, maka 14 hari mampu mengerjakan berapa buah? Ini pertanyaannya. Nah, dari nilai-nilai yang ada dalam keterangan, kita bisa bandingkan terlebih dahulu menentukan yang mana bilangan besar dan yang mana bilangan kecil. Dari 5 dan 14, sahabat sudah mampu menemukan yang mana bilangan besar dan yang mana bilangan kecil. 14 besar dan 5 itu kecil. Nah, 5 hari mampu mengerjakan 20 kemeja. 14 hari semakin banyak harinya, otomatis semakin banyak kemeja yang dia buat. Artinya jawabannya akan lebih besar dari 20 buah. Nah, jawabannya akan lebih besar dari 20 buah. Kita akan lihat setiap opsi, adakah opsi yang kita bisa eliminasi. Nah, jawabannya harus lebih besar dari 20 buah. Dari option A sampai option D, ternyata option A itu kurang dari 20 buah. Sehingga option A kita eliminasi. Jawabannya tinggal B, C, atau D. Nah, karena ada 3 opsi yang tersisa, maka kita menggunakan kunci yang ketiga, yaitu trik cari hubungan dari besar ke besar atau kecil ke kecil. Dari nilai yang diketahui, 5 menuju 20, maka kita akan cari hubungannya. 5 dikali berapa 20 atau 5 dibagi berapa dan mendapatkan 20. Silakan hitung sahabat. Nah, saya yakin sahabat sudah mampu menemukannya. Hubungannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Kalau begitu, jawaban yang terbaik adalah 14 dikali 4. Jawabannya adalah 56. Sehingga best choice-nya adalah option C. Mudah sahabat? Nah, kita lanjut soal nomor 3. Umur Sigit dan Dio memiliki perbandingan 5:7. Jika umur Dio 35 tahun, berapa umur Sigit? Nah, langkah yang pertama kita identifikasi keterangan. Keterangan pertama adalah perbandingan 5:7 dan keterangan yang kedua adalah 35 tahun. Artinya ada 2 atribut, yaitu perbandingan dan yang kedua adalah tahun. Kita masukkan nilai-nilai yang ada dalam soal 5, 7. Perhatikan, 7 ini menghasilkan 35 tahun. Karena dia memiliki perbandingan 7 dengan jumlah umurnya adalah 35 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa umur Sigit dengan perbandingan 5? Nah, langkah pertama, kita identifikasi nilai yang ada dalam atribut. 5 dengan 7. Mana yang besar, sahabat? 7 atau 5? Sahabat pasti mampu menemukannya. 7 adalah bilangan terbesar, sedangkan 5 adalah bilangan yang kecil. Kalau begitu, kalau 7 itu 35 tahun, maka 5 pasti lebih kecil dari 35 tahun.
atau 35 itu besar, sedangkan yang ditanyakan lebih kecil. Jadi jawabannya haruslah lebih kecil dari 35 tahun. Nah, dari semua option A sampai E, ternyata semua memenuhi jawabannya, yaitu kurang dari 35 tahun. Maka kita gunakan kunci ketiga, yaitu trik hubungan dari besar ke besar atau kecil ke kecil. Kalau kita lihat, 7 ke 35, 7 dikali berapa 35 atau 7 dibagi berapa kali 35. Silakan hitung sahabat. Nah, sahabat pasti sudah menemukannya. 7 dikali 5, jawabannya 35. Kalau begitu, 5 dikali 5, jawabannya adalah 25. Jadi, best choice-nya adalah option B. Mudah sahabat? Nah, mungkin sahabat akan bertanya, bagaimana kalau hubungannya, modelnya adalah besar menuju kecil atau kecil menuju besar? Sahabat bisa menyaksikan video analisis perbandingan kuantitatif part 2 yang ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Untuk itu, sebelumnya kita akan bahas lagi soal selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap untuk menempuh jarak sejauh 30 km, menghabiskan bensin sebanyak 5 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan jika jarak yang ditempuh sejauh 90 km? Nah, apakah A 15 liter, B 16 liter, C 17 liter, D 18 liter, dan E 19 liter? Nah, langkah pertama, identifikasi keterangan. Keterangan yang kita temukan adalah 30 km, 5 liter, dan 90 km. Berarti ada dua, yaitu kilometer dan liter. Kita masukkan semua angka-angkanya, 30 menuju 5 liter, dan 90 km menuju berapa liter. Nah, langkah yang kedua kita identifikasi bilangan yang ada. 30 adalah bilangan yang kecil, sedangkan 90 adalah bilangan yang besar. Kalau begitu, maka jawabannya nanti harus lebih besar dari 5 liter. Jawabannya harus lebih besar dari 5 liter. Ternyata dari semua option A sampai dengan option E, semua memenuhi persyaratannya itu lebih dari 5 liter. Maka kita menggunakan kunci yang ketiga, yaitu trik mencari hubungan kali atau bagi. Nah, kita lihat. 30 dikali berapa mendapatkan 5. Atau 30 dibagi berapa yang mendapatkan 5. Pasti sahabat semua sudah menghitungnya. 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. Kalau begitu, 90 dibagi 6 sama dengan 15 liter. Jadi best choice-nya adalah option A. Nah, demikianlah pembahasan perbandingan kuantitatif berbentuk perbandingan senilai. Jadi ada 3 kuncinya sahabat. Yang pertama, berlatihlah. Yang kedua, identifikasi atribut yang ada dan perbandingkanlah nilai-nilai yang ada dalam atribut tersebut. Apabila B besar menuju besar, kecil menuju kecil, maka soal tersebut adalah perbandingan senilai. Nah, apabila dari 2 langkah ini sahabat belum mampu menemukan jawabannya, maka lanjutkan dengan kunci yang ketiga, yaitu gunakan trik hubungan kali atau hubungan bagi antara besar ke besar maupun kecil ke kecil. Nah, nasihat terakhir dari penikmat matematika, ingat, jangan membandingkan diri hidup Anda dengan orang lain. Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat. Apabila video ini berkenan di hati sahabat, maka silahkan like dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Dan bagikan channel ini kepada sahabat pandita yang lain. Sampai di sini pertemuan kita sahabat. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.